Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'da, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan pula bukan jalan mereka yang tersesat. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Janganlah menjadi orang-orang yang dimurkai Allah. Janganlah menjadi orang-orang yang tersesat. Semoga Allah memberi kita petunjuk untuk mengikuti jalan yang benar, jalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, dan jalan para ulama-ulama, ustaz-ustaz, orang-orang soleh rahimahumullah, hafidhahumullah, yang selalu mengikuti para sahabat, yang selalu mengikuti Nabi SAW, selalu mengikuti para sahabat. Mereka berbuat kebaikan hingga hari akhir kiamat. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Siapakah orang yang dimurkai Allah? Siapakah orang yang dimaksud al-maghdub alaihim?
Mereka adalah orang Yahudi. Siapakah orang yang dimurkai Allah, dilaknat oleh Allah, dinaskan, dilaknat di Al-Quran dan juga di dalam hadis Rasulullah SAW? Mereka adalah orang Yahudi, dinaskan, dilaknat, jauh dari petunjuk, jauh dari kebenaran. Siapakah orang yang tersesat? Yang dimaksud ad-dallun atau ad-dallin yang sering kita baca. Siapakah orang yang tersesat? Mereka adalah orang-orang Nasrani, orang yang disesatkan, dijauhkan dari hidayah, dijauhkan dari hidayah melakukan amalan yang benar. Ketika mereka melakukan amalan, mereka tersesat. Mereka semangat beramal tapi tersesat. Mereka adalah orang Nasrani. Kenapa orang Yahudi dimurkai Allah? Kenapa mereka dimurkai Allah, dilaknat Allah? Karena mereka telah mengetahui kebenaran. Orang Yahudi itu sudah mengetahui kebenaran, sampai kepadanya pemahaman sampai ke dalam hatinya. Mereka memahami kebenaran tetapi mereka tidak mengerjakannya. Mereka bisa mengerjakan kebenaran, mereka bisa mengerjakan kebaikan, tapi tidak mereka kerjakan. Dengan sengaja mereka tidak mengerjakan kebenaran yang mereka pahami. Dengan sengaja mereka tidak mengerjakan ketika mereka sebenarnya bisa mengerjakan. Mereka dekat dengan Nabi. Mereka ulama-ulama, orang Yahudi itu tadinya. Mereka memahami kitab Allah, bahkan mereka menjaga kitab Allah, tapi mereka tidak mengerjakannya. Kenapa orang Nasrani tersesat? Kenapa orang Nasrani tersesat, disesatkan Allah, dijauhkan Allah dari hidayah? Ketika melakukan amalan, ketika semangat beramal, pasti amalan mereka tersesat. Kenapa orang Nasrani disesatkan Allah dari amalan yang benar, dijauhkan Allah dari amalan yang benar? Karena mereka ketika beramal tidak didasari ilmu. Ketika mereka beramal, semangat beramal tidak didasari dengan kebenaran. Akhirnya apa? Mereka dihukum Allah, dijauhkan Allah dari hidayah. Ketika semangat beramal, banyak beramal tapi tersesat. Amalannya bid'ah, tidak sesuai dengan ajaran Allah, tidak sesuai dengan ajaran nabinya. Mereka banyak beramal, bahkan mungkin amalannya mengalahkan kita. Mereka berusaha mensucikan dirinya, mensucikan gerejanya, mensucikan kitabnya, tapi sebenarnya mereka tersesat jauh dari kebenaran. Mereka berusaha susah payah menyusun ulang kitab-kitabnya, menyusun ulang sejarah-sejarah mereka, tapi mereka jauh dari kebenaran. Itulah disesatkan. Mereka bersusah payah berusaha mensucikan ajaran-ajarannya, tapi akhirnya apa? Mereka tersesat. Iya dan billah. Karena apa? Mereka suka beramal tanpa didasari ilmu. Sifat orang Yahudi diantaranya dijelaskan dalam Al-Quran. Mereka suka menentang nabinya, suka menentang orang-orang soleh, suka menentang ulama-ulama, atau kalau realitas suka menentang ustadz-ustadz. Mereka dengan keras berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, kenapa kok kita cuma dikasih makanan satu saja, satu makanan? Mintalah kepada Allah. Kamu kan dekat dengan Allah. Mintalah kepada Allah makanan yang bermacam-macam. Jangan cuma satu makanan." Itulah contoh umatnya Nabi Musa alaihissalam. Orang Yahudi suka mengingkari ayat-ayat Allah. Setelah mereka sampai kepadanya ayat-ayat Allah, setelah mereka mengaji ayat-ayat Allah, mereka mengingkarinya. Orang Yahudi itu suka berdoa kepada Allah.
Mereka berdoa kepada Allah ketika mereka dilanda musibah. Mereka berdoa kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah ketika mereka sedang berada pada kesempitan. Ketika mereka sedang susah, mereka berdoa kepada Allah. Tapi setelah diselamatkan oleh Allah, setelah dikabulkan oleh Allah doa-doa mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka mengingkari Allah Azza wa Jalla. Itulah sifat orang Yahudi. Kalau pas kepepet, mereka berdoa kepada Allah. Tapi ketika mereka diselamatkan, ketika mereka dikabulkan permintaannya oleh Allah Azza wa Jalla, mereka mengingkari Allah. Iyadzan billah. Itu sifat buruk mereka. Kalau sedang miskin, mereka sregep ibadahnya. Kalau sedang susah, mereka sregep ibadahnya. Tapi ketika diberi kelapangan, lupa mereka kepada Allah, mengingkari Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka kaya, ketika mereka banyak hartanya, mereka mengingkari Allah. Tapi kalau pas lagi kere, lagi miskin, mereka mendekat kepada Allah, minta kepada Allah. Pas diberi kekuasaan, diberi kemenangan, mereka kemudian meninggalkan Allah, meninggalkan ajaran yang benar, mengingkari Allah. Orang Yahudi itu suka menyembah tauhid. Menyembah tauhid artinya apa? Mengikuti perkataan-perkataan dukun, mengikuti perkataan-perkataan peramal, mengikuti perkataan-perkataan tukang sihir, dan suka menggunakan atau bermain dengan sihir. Itulah sifat orang Yahudi. Tapi orang Yahudi itu satu-satunya orang yang berani menyihir Nabi Muhammad SAW, yaitu orang Yahudi. Nabi aja disihir. Itu orang Yahudi. Labid ibnul A'sam namanya. Dukun di zaman jahiliyah, namanya Labid bin al-A'sam, yang menyihir, satu-satunya orang yang menyihir Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau sekarang ada orang-orang tukang sihir ngakunya bisa santet, bisa melukai orang dengan ilmu gaib, yaitulah cucu-cucunya Labid bin A'sam. Dan Labid bin A'sam itu adalah cucunya Fir'aun, keturunan-keturunan Fir'aun. Karena apa? Sihir itu asal-asalnya dari zaman Fir'aun. Iyadzan billah. Sedangkan kalau sifat orang Nasrani, di dalam Al-Quran diantaranya mereka mengaku Nabi Isa itu adalah Tuhan. Itu orang Nasrani. Orang Nasrani mengatakan Maryam itu adalah Tuhan, Isa adalah anak Allah. Mereka mengatakan Maryam itu adalah ibu anak Allah, ibunya bagi anak Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Allah, sedangkan Maryam itu adalah ibunya anak Allah. Iyadzan billah. Mereka mengatakan ketika berdoa, demi Bapak Allah, demi Bapak, demi Anak, atau demi Roh Kudus. Mereka meyakini Tuhan itu ada 3 dan menjadi 1, atau mereka meyakini 3 in 1, atau Trinitas, Tritunggal. Iyadzan billah. Itulah sifat orang Nasrani. Tuhannya kacau balau pemahamannya dalam memahami Tuhan. Mereka katakan Tuhan itu 1 tapi bercabang menjadi 3, atau mereka mengatakan Tuhan itu ada 3 kemudian bersatu menjadi 1. Iyadzan billah. Kemudian sifat identik orang Nasrani itu adalah apa? Suka melakukan bid'ah, yaitu berlebih-lebihan dengan ajaran yang tidak benar, yang tidak diajarkan oleh nabinya dalam beragama. Jadi orang Islam kalau suka melakukan bid'ah, suka membuat ajaran-ajaran yang tidak benar di dalam agama, yaitulah mereka itu mengikuti orang Nasrani. Plek, copy pastenya orang Nasrani. Ahlu bid'ah itu ya copy pastenya orang Nasrani. Orang-orang yang suka merayakan hari-hari yang tanpa diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitulah ahlu bid'ah. Yaitulah mereka sifatnya niru plek dengan orang Nasrani. Ketika zikirnya dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Nabi, muter-muter, joget-joget, zikir sambil muter-muter, joget-joget, zikir sambil diiringi musik-musik, zikir sambil muter-muter, goyang-goyang.
Apalagi sampai sekarang, sampai tengah malam nyanyi-nyanyi, solawatan dibuat lagu-lagu, pakai lagu-lagu DJ, lagu-lagu musik, seperti orang konser. Iya dan billah. Itulah ahlu bid'ah, yaitu mereka orang-orang seperti ini niru plek copy pastanya orang-orang Nasrani. Iya dan billah. Ayo al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Inilah semua sifat-sifat yang buruk yang menjatuhkan mereka, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, menjatuhkan mereka pada laknat Allah, yang menjatuhkan mereka pada kesesatan. Semoga Allah memberi kita petunjuk. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman, maka ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa barik amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Manusia itu di realita kehidupan ini terbagi menjadi tiga. Di dalam realita kehidupan ini manusia itu terbagi menjadi tiga. Golongan pertama, golongan yang paling baik, golongan yang harus kita ikuti, yaitu adalah golongan yang berilmu, mengetahui kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk Allah, dan mereka adalah orang-orang yang harus kita ikuti, yaitu orang-orang yang berilmu dan ketika beramal sesuai dengan ilmu. Ketika mengajak Anda beramal, mereka menyertakan dalil. Kalau yang mengajak Anda beramal, beribadah tidak menyertakan dalil Al-Quran dan Sunnah, maka itu bukan orang yang harus kita ikuti. Itu bukanlah orang yang harus kita ikuti. Orang yang harus kita ikuti adalah orang yang berilmu dan ketika mengamalkan amalan atau ibadah itu berdasarkan kebenaran, berdasarkan ilmu, menyertakan dalil. Ketika memerintah Anda sesuatu amalan atau menekankan Anda pada suatu amalan atau membebankan Anda pada suatu amalan, harus sesuai dengan dalil, harus menyertakan Al-Quran, menyertakan sunnah. Itulah thariqah, manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Ketika menyuruh Anda ibadah, ketika membebani Anda suatu amalan, menyertakan Al-Quran dan menyertakan sunnah. Kalau ada kiai atau ulama memerintahkan Anda ibadah atau mengajarkan ajaran tidak disertai dengan Al-Quran, tidak disertai dengan bukti atau dalil Al-Quran atau sunnah, maka itu bukan manhaj kita, bukan manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Golongan yang kedua, ini adalah golongan yang tidak patut untuk diikuti, yaitu adalah golongan orang yang berilmu, golongan orang-orang yang diberi Allah ilmu, bukan diberi Allah ilmu, golongan yang berilmu, mengetahui kebenaran
tetapi tidak mengamalkannya, atau Allah diberitahu kebenaran sampai kepadanya Al-Quran, menghafal Al-Quran, sampai kepadanya hadis-hadis Nabi, menghafal hadis-hadis Nabi, bisa sekolah agama sampai tinggi tapi tidak mengamalkannya, yaitulah dia itu copy pastenya orang Yahudi, orang-orang yang merusak agama Islam, menebarkan syubhat di tengah-tengah umat Islam, menafsirkan ayat-ayat sesuai dengan akalnya, merubah ajaran agama, membelokkan ajaran Islam. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah, mereka itu adalah orang-orang yang tersesat, dan mereka itulah copy pastenya orang Yahudi. Sedangkan golongan yang ketiga adalah golongan yang tidak berilmu, suka mengarang-arang amalan, ketika beramal tidak berdasarkan ilmu. Mereka suka beramal tapi tidak bisa mendatangkan dalil ataupun hadis, Al-Quran ataupun hadis dalam amalan tersebut. Mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat Allah, mereka itu adalah orang-orang yang tersesat, dan mereka itu disebut oleh ulama seperti disebut salah satunya dengan sebutan ahlul bid'ah. Dan mereka itu adalah copy pastenya orang-orang Nasrani, ya dan billah. Dan golongan yang paling buruk di antara tiga golongan ini adalah yang copy pastenya Yahudi, yaitu golongan kedua. Karena apa? Mereka meninggalkan amalan setelah ilmu sampai kepada mereka. Setelah ilmu sampai di dalam hati mereka, mereka meninggalkan amalan tersebut, meninggalkan ajaran yang benar setelah mengetahuinya. Ya dan billah. Semoga Allah memberi kita petunjuk, mengikuti jalan orang-orang yang diberi petunjuk. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, sungguh kami memohon kepadamu surgamu, dan kami berlindung kepadamu dari neraka. Allahumma amin. As'alullah wa iyyakum al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Semoga Allah memberi ampunan dan keselamatan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pengumuman besok Sabtu pada maghrib ada pengajian. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Faqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istaghfiru